Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rifa Rizkyanti, yang kedua ada Siti Rabiatul Adawiyah, yang ketiga ada Wawade Fitriani, yang keempat ada Aisyah Srikandi, dan yang kelima ada Asyad Muiz. Ke pasar Baruga beli ikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Adapun pengertian perencanaan adalah bagian penting dalam mewujudkan bagian di mana perencanaan dapat membantu mengidentifikasi tujuan secara jelas, membuat keputusan yang jelas dan konkret berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tentang pembangunan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan pada dasarnya terdapat 3 unsur bagian masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera, memperoleh pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Dan adapun pengertian perencanaan kesehatan adalah suatu ketelitian yang interpretasi yang cermat serta suatu upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang teratur yang dilaksanakan atas dasar pemanfaatan seluruh ilmu, pengetahuan modern serta pengalaman yang dimiliki sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan sumber yang tersedia. Perencanaan kesehatan merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan, artinya suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah sebelumnya terlaksanakan. Baik, adapun tahap-tahap perencanaan memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan terhadap keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Adapun tahap kedua yaitu merupakan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau berbagai sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Adapun tahap ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta memudahkan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap terakhir dalam proses perencanaan. Ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan kesehatan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama analisis situasi. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Langkah kedua, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah kesehatan dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada, surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit, survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan, dan hasil kunjungan lapangan supervisi dan sebagainya. Langkah ketiga yaitu menetapkan prioritas masalah. Proses pemilihan prioritas masalah dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni pertama melalui teknik scoring, yaitu memberikan nilai atau skor terhadap masalah tersebut dengan menggunakan beberapa parameter. Yang kedua melalui teknik non-scoring, yaitu masalah dinilai melalui diskusi kelompok atau disebut juga nominal group teknik atau NGT. Langkah keempat yaitu menentukan tujuan. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Pada umumnya, tujuan dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Langkah selanjutnya mengkaji hambatan dan kelemahan program. Hambatan dapat bersumber dari kemampuan organisasi maupun dari lingkungan. Langkah keenam, menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Langkah ketujuh, menetapkan sasaran atau target group. Sasaran adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi menjadi 2, yaitu sasaran langsung yang merupakan kelompok yang langsung dikenal oleh program, dan sasaran tidak langsung, yaitu kelompok yang menjadi sasaran antara program tersebut namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung. Langkah ke-8 yaitu menyusun jadwal pelaksanaan. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Langkah ke-9, organisasi dan staf. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf yang akan melaksanakan
melaksanakan kegiatan atau program, serta tugas atau job description masing-masing staf pelaksanaan tersebut. Langkah ke-10, rencana anggaran. Rencana adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Langkah ke-11 adalah pelaksanaan, melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dan langkah terakhir yaitu evaluasi. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Slide selanjutnya, tujuan membuat perencanaan. Adapun tujuannya, yang pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan tercapainya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Melakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, hambatan-hambatan serta risiko yang mungkin dihadapi dan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sesedikit mungkin. Ketiga, memberikan kesempatan memilih berbagai alternatif tentang cara yang baik. Keempat, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Kelima, dengan adanya rencana maka akan ada suatu ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan pengendalian atau evaluasi. Keenam, sebuah rencana hendaknya tidak terlepas dari sistem yang ada dan diketahui kaitannya dengan elemen-elemen sistem lainnya. Yang ketujuh, rencana seharusnya luas atau fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Slide selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu sangat penting karena di dalamnya memuat garis-garis tujuan baik yang berjangka panjang ataupun pendek, serta digunakan pula untuk apa saja yang harus dilakukan agar tercapai tujuan tersebut. Kedua, perencanaan berfungsi sebagai petunjuk bagi semua anggota. Tiga, perencanaan merupakan proses yang terus-menerus. Keempat, perencanaan berfungsi sebagai alat pengendali. Yang kelima, perencanaan yang baik menjamin penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pada slide berikut ini saya akan menjelaskan keuntungan dari perencanaan itu sendiri. Nah, yang pertama ada perencanaan dapat menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang kedua, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan tersebut telah ditetapkan berbagai standar. Yang keempat yaitu perencanaan dapat memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan. Nah, pada slide berikutnya yaitu kelemahan dari perencanaan. Nah, yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan dalam mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan yang baik mungkin memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, perencanaan harus mempunyai hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. Selanjutnya, perencanaan dapat menghambat timbulnya inisiatif, di mana mungkin ada gagasan baru untuk mengadakan perubahan yang harus ditunda sampai perencanaan berikutnya. Nah, yang kelima, perencanaan juga menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Oke, next. Pada slide selanjutnya yaitu model-model dari perencanaan. Nah, adapun model-model perencanaan yaitu yang pertama, ada preset yang terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama, penilaian sosial. Yang kedua, pengkajian epidemiologi. Yang ketiga, penilaian perilaku dan lingkungan. Yang keempat, penilaian pendidikan. Yang kelima, penilaian administratif. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, proses evaluasi. Yang kedelapan, dampak evaluasi. Dan yang kesembilan, hasil evaluasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu PET. Nah, PET sendiri meliputi beberapa langkah. Yang pertama, menegakkan masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengorganisir data. Yang ketiga, memilih prioritas kesehatan dan juga menentukan grup sasaran. Yang keempat, melakukan intervensi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu ada MET.
Nah, pada model ini juga terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemilihan tujuan, yang kedua perencanaan intervensi, yang ketiga pengembangan program, dan yang keempat persiapan implementasi. Yang kelima ada evaluasi program. Oke, selanjutnya itu generalis model for program planning. Nah, adapun modelnya meliputi penilaian, yang kedua menetapkan tujuan dan sasaran, yang ketiga mengembangkan intervensi, yang keempat menerapkan intervensi, yang kelima mengevaluasi hasil. Oke, selanjutnya itu a systematic approach to health promotion. Oke, baik, mungkin itu saja pada slide ini. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada istilah yang identik dengan perencanaan. Nah, adapun beberapa istilah, yaitu yang pertama ada peramalan, di mana peramalan ini merupakan suatu upaya untuk menduga apa yang akan terjadi pada masa depan dan juga merupakan ciri yang ada pada perencanaan. Nah, yang kedua yaitu penyelesaian masalah, di mana pada hal ini merupakan upaya untuk menghilangkan hambatan atau masalah yang merupakan ciri dari perencanaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan program, di mana pada penyusunan program ini merupakan upaya juga yang perlu disusun dengan merangkaikan kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan ciri dari perencanaan itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada penyusunan rancangan. Penyusunan rangkaian yaitu merupakan upaya yang menghasilkan pedoman yang juga merupakan ciri dari perencanaan, tetapi dalam penyusunan rancangan bukan perencanaan, karena hasil akhir bagi perencanaan ini tidak terbatas dan hanya berpaku pada penyusunan program kerja saja. Perencanaan yang baik mempunyai beberapa ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bagian dari sistem administrasi suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat penting. Pekerja administrasi yang didukung oleh perencana bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik. Yang kedua yaitu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting untuk pelaksanaan yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir. Berorientasi pada masa depan. Suatu perencanaan yang baik adalah berorientasi pada masa depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut apabila dilaksanakan akan mendatangkan berbagai kebaikan, tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Nah, yang keempat itu mampu menyelesaikan masalah suatu perencanaan. Yang baik adalah yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian masalah dan ataupun tantangan yang dimaksud di sini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap yang harus terurut dan pada tahap perencanaan yang akan dilanjutkan. Yang kelima itu mempunyai tujuan. Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksud di sini biasanya dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang bersihkan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang bersihkan uraian lebih spesifik. Dan yang keenam, bersifat mampu kelola. Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola dalam arti bersifat wajar, logis, objektif, jelas, runtun, fleksibel, serta telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yang disusun tidak lagi
tidak teruntun apabila yang tidak sesuai dengan sumber daya bukan perencanaan yang baik. Selanjutnya adalah perbaikan program dengan metode PCDA. Nah, yang pertama itu tahap plan atau buat rencana perbaikan program. Ya, yang pertama itu harus dapat menentukan proses yang perlu diperbaiki. Yang kedua, uraikan proses yang dilakukan berkenaan dengan hal tersebut adalah proses yang dipilih berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, uraikan semua hal yang menjadi penyebab timbulnya masalah sesuai dengan akar permasalahannya. Yang keempat, kembangkan cara pemecahan atau perbaikan yang efektif dan dapat dikerjakan. Lalu ada tahap DO. Nah, laksanakan solusi dan perubahan proses yang sudah ditentukan. Yang pertama itu yang harus dilakukan pada tahap DO ini adalah mengumpulkan baseline information untuk menentukan keadaan yang nyata sekarang mengenai jalannya proses. Yang kedua, sesudah baseline information dikumpulkan, maka perbaikan yang dikehendaki dapat diimplementasikan. Yang ketiga, tahapan DO ini harus mengumpulkan data lagi untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan dengan hipotesis itu membawa perbaikan atau tidak. Yang keempat, alat yang biasanya dipakai adalah Activity Network Diagram, Gantt chart, check sheet, dan control chart. Lalu ada tahap cek atau evaluasi. Dalam tahap cek ini, manajer program harus dapat menafsirkan informasi yang baru dikumpulkan untuk mengetahui apakah perubahan yang dilakukan itu membawa perubahan atau tidak. Nah, di samping itu juga harus meninjau dan mengevaluasi hasil dan perbaikan yang dilakukan dengan yang pertama itu membuat alat atau cara untuk memantau. Lalu ada konfirmasi bahwa cara atau alat itu absya untuk digunakan. Lalu apakah solusi itu mendatangkan efek yang diinginkan? Dan yang terakhir, apakah ada konsekuensi yang tak diharapkan? Nah, jadi dalam tahap cek ini manajer harus melakukan analisis, yaitu memisahkan, memilih, dan membahas data, menggunakan sintesis atau merangkum data dan menafsirkan data serta informasi sebagai kesimpulan pendapat. Lalu yang terakhir ada tahap ACT atau tindak lanjut. Yang pertama itu keputusan untuk perbaikan mana yang akan diimplementasikan. Yang kedua, apakah perubahan yang dilakukan itu berhasil bagi perbaikan proses, maka perlu disusun prosedur yang baku. Yang ketiga, apakah supaya perubahan bentuk perbaikan itu berjalan baik, nah perlu dilakukan pelatihan ulang dan tambahan bagi karyawan terkait. Yang keempat, dalam langkah ini manajer juga perlu mengkaji apakah perubahan yang dilakukan itu tidak mempunyai efek negatif terhadap program bagian lainnya. Yang kelima, pelaksanaan perubahan tersebut perlu dimonitoring terus untuk menjaga agar seluruh karyawan melaksanakan apa yang ditetapkan oleh prosedur. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan proses perencanaan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dalam konteks proses. Nah, model perbaikan proses dimulai dari penetapan atau spesifikasi sistem mana yang terlibat agar usaha-usaha dapat berfokus pada proses bukan pada output. Yang kedua, identifikasi dan dokumentasi. Diagram alir merupakan alat yang umum digunakan untuk mendeskripsikan proses. Yang ketiga, mengukur performansi. Pengukuran performansi itu dimaksudkan untuk mengkuantifikasikan bagaimana baik atau jeleknya suatu sistem sedang berjalan atau beroperasi. Yang keempat, memahami mengapa suatu masa dalam konteks proses terjadi. Yang kelima, mengembangkan dalam menguji ide-ide. Ide-ide untuk perbaikan proses harus ditunjukkan langsung pada penyebaran akar masalah agar ide-ide yang dipilih untuk perbaikan proses itu efektif. Ide-ide itu perlu diuji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Eksperimentasi dari ide-ide itu akan membantu menghindari kegagalan ketika ide-ide tersebut diimplementasikan dalam proses. Dengan demikian, langkah 5 ini berusaha untuk mengembangkan dan menguji ide-ide untuk perbaikan proses melalui suatu eksperimentasi sebelum ide-ide terpilih itu diimplementasikan. Yang keenam ada implementasi, solusi, dan evaluasi. Nah, langkah keenam ini dalam model perbaikan proses dimulai dengan perencanaan dan implementasi perbaikan-perbaikan yang telah diidentifikasi dan diuji dalam langkah 5 titik. Langkah 6 ini menunjukkan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari proses
Yang perbaiki itu informasi yang diperoleh kemudian dijadikan umpan balik untuk melaksanakan perbaikan. Proses selanjutnya sehingga akan memperoleh suatu perbaikan proses secara terus-menerus. Siklus perencanaan. Menurut WHO, siklus perencanaan adalah tahapan sekuensial perencanaan yang perlu diikuti untuk menentukan apa yang mencakup dalam perencanaan. Siklus menjawab pertanyaan. Yang pertama, where we know, di mana kita sekarang berada. Untuk menjawabnya, kita membutuhkan analisis situasi untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan saat ini, kebutuhan terkait kesehatan, dan masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, where do we want to go? Kemana kita mau pergi? Untuk menjawabnya, kita membutuhkan seleksi prioritas dan identifikasi tujuan, serta target untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada how will we get there? Artinya bagaimana dapat mencapainya? Mencakup detail dan pengorganisasian intervensi yang dilakukan oleh siapa, kapan waktunya, berapa biayanya, dan menggunakan sumber daya apa untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada how will we know when we get there? Artinya bagaimana kita bisa mengetahui kapan tujuan tersebut dapat kita capai. Kita membutuhkan pengembangan pengukuran indikator untuk memonitoring kemajuan dan mengevaluasi hasilnya. Dan yang kelima ada implementasi portofolio atau implementasi perencanaan. Baik, selanjutnya adalah Hill Prestige Planning, yang dimana elemen kunci kerangka siklus perencanaan adalah yang pertama itu determinan kesehatan, yang kedua itu risiko kesehatan dan manfaat, yang ketiga domain kesehatan masyarakat dengan kegiatan, yang keempat adalah intervensi kesehatan masyarakat, yang kelima intervensi portofolio, dan yang keenam adalah pemeliharaan. Sekian presentasi dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.